Sejahtera, salam sehat. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung dengan kita pada malam hari ini. Seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Mufid, saya Delvira Sabandar dari Timur Indonesia mengucapkan selamat bergabung di webinar kita yang ke-86 kali ini. Alhamdulillah sekarang sudah ada sekitar 18 yang ikut. Semoga seiringnya berjalannya waktu makin nambah. Saya mohon maaf Bapak Ibu kalau di layar nanti kelihatan ada bocil yang muncul. Dan malam hari ini kita akan mendengarkan materi dari Ibu Teti Novianti SPD MSI. Ibu Teti lahir di Cianjur 15 November 1977 dan saat ini beliau bekerja sebagai guru matematika di SMA Negeri 6 Bogor. Nah, Bu Teti ini punya segudang pengalaman. Kalau saya boleh baca untuk riwayat pendidikan, beliau mengambil S1 lulusan tahun 2001 di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Bu Teti lulus S1, saya masih SD. Kemudian beliau mengambil strata 2 atau S2 matematika di Universitas Indonesia Depok tahun 2013. Keren loh. Bu Teti lulus S2, aku baru lulus kuliah. Senior aku banget ini, sarangeo. Bu Teti juga punya pendidikan dan pelatihan, banyak banget, aku sampai bingung bacanya, tapi sumpah beliau itu master trainer banget deh, sumpah. Dan Bu Teti juga nggak pelit-pelit sama ilmunya Bu ya, rajin banget gitu ngebagi ilmunya. Banyak banget, aku dikirim CV-nya, aku bingung baca satu-satu. Tapi cerita Bu Teti tuh waktu aku ikut kegiatan Kasia tuh Bu Teti yang paling cantik loh. Aku kaget dan aku terpana. One day aku pengen kayak Bu Teti. Dan ini ya Bu Teti ya, biar awet muda. Oke, biar nggak lama-lama kita mau dengar suaranya Bu Teti. Cantik banget tau malam ini, Ci. Oke, aku kasih buat Bu Teti ya. Kita mulai ya. Oke. Silakan, Bu. Baik. Terima kasih Bu Delvira Ambon Manisi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semua, guru-guru matematika dimanapun berada. Ada teman saya dari Palembang, udah host ininya aja moderatornya jauh dari timur. Oke, baik. Terima kasih Bu Del sudah memperkenalkan saya. Insya Allah ini mungkin pertemuan di Casio webinar yang ke-86 ya. Terakhir saya sebelum ini saya di Casio webinar itu di LCSC 77 kalau nggak salah ya. 77 iya gitu. Baik. Bapak Ibu, teman-teman semua, di kesempatan ini saya mungkin hanya ingin bercerita dan kita mungkin akan banyak diskusi juga, kita saling berbagi seperti apa pengalaman kita sebagai guru matematika, seperti apa menghadapi peserta didik kita saat ini dengan kondisi pandemi, dan kemudian lagi juga yang kita hadapi saat ini adalah generasi yang tidak dan yang sangat jauh berbeda dengan kita. Tentu banyak perubahan yang harus kita lakukan, seperti yang diamanatkan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa didiklah anakmu sesuai zamannya gitu ya. Oke, baik. Izin saya share screen dulu ya. Siap. Saya izin share screen. Oke. Baik. Oke. Sudah kelihatan ya? Kelihatan banget, Bu. Oke. Baik, pada kesempatan ini
bahasan diskusi kita itu kami tinggi atau HOTS pada topik persamaan nilai mutlak berbantuan kelas WIS. Jadi karena ini adalah kita webinar Casio, tentu kita akan menghadirkan seperti apa sih memanfaatkan kalkulator saintifik ini dalam pembelajaran yang semakin hari harus tentu harus kita perbarui lagi dan seterusnya ya. Baik Bapak Ibu, izinkan saya mungkin sebelum ke seperti apa itu Casio-nya, karena sesuai judul tadi kita coba ke seperti apa sih KBTT-nya, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Walaupun saya yakin itu sudah banyak kegiatan webinar yang membahas tentang KBTT, tapi kita coba refresh kembali sama-sama ya. Kemudian mungkin kurang lebih alur pembahasan kita ini seperti ini. Kita coba refresh kembali pembelajaran KBTT itu seperti apa. Kemudian desain, biasanya kalau guru-guru masih sibuk dengan desain sih. RPP formatnya seperti apa gitu ya. Padahal sebenarnya dengan konsep Merdeka Belajar kita lebih leluasa mau seperti apa. Yang penting kita tidak keluar jalur, dan yang paling penting adalah kita mencoba mengurangi cara lama kita gitu. Cara lama kita yang biasanya ya hal-hal rutin sajalah seperti biasa gitu ya. Oke, baik, ke desain pembelajaran, dan mungkin yang intinya adalah nanti pemanfaatan kalkulator saintifiknya. Tentang KBTT ini sebenarnya bagian dari diseminasi saya secara pribadi, juga teman-teman teman-teman guru matematika, termasuk Pak Kai juga yang kebetulan di bulan Mei itu berkesempatan mengikuti kegiatan TOT KBTT dalam pembelajaran matematika berorientasi PISA dari P4TK Matematika Yogyakarta, dan kami berkesempatan berkesempatan bertemu di Jakarta, seperti itu. Baik, mungkin kita akan ke keterampilan berpikir tingkat tingginya dulu. Jadi, maaf. Oke. Biar agak itu. Oke, baik. KBTT-nya dulu. Keterampilan berpikir tingkat tinggi itu adalah keterampilan yang tidak hanya merecall pengetahuan dan situasi yang Oke, baik. Sebenarnya dari satu kalimat ini saja kita sudah bisa melihat perbedaannya, bahwa keterampilan ini yang tidak hanya merecall pengetahuan, tidak hanya mengulang gitu kan, tidak hanya memanggil kembali gitu, dan penerapan dalam situasi yang rutin. Oke. Jadi yang saya garis tebal yang huruf yang di board inilah atau kata rutin ini yang segera kita ubah gitu. Kan dari dulu ya ngajar matematika sepertinya yang paling enak gitu kan, ya sudah, itu bentuk umum anak-anak, ini rumusnya, ini contohnya, kan? Ini contohnya, dibahaslah soalnya, kasih latihan, kan seperti itu. Nah, itu hal-hal rutin. Kemudian belum lagi soal-soal atau soal-soal yang kita berikan gitu kan, itu biasanya soal-soal rutin yang memang paling enak, paling mudah gitu kan. Oke, tetapi ternyata itu tidak
tidak sesuai dengan kebutuhan, peserta didik saat ini. Kita tahu bahwa peserta didik kita sekarang itu, di SMA, SMK itu kan sudah merupakan anaknya generasi milenial. Mereka itu generasi Z ya, yang lahirnya itu 95-an sampai 2000-an gitu. Anak kita, anak saya, kalau Budel mungkin Budel juga sama ya, generasi Z kayaknya, gitu. Ya tentu tidak akan sama, pola pikirnya tidak sama. Mereka hadir setelah begitu, begitu lahir itu sudah ada internet, ya sudah media, informasi dan komunikasi itu sudah sangat, mudah gitu kan. Nah tentu tidak bisa sama persis seperti yang kita alami dulu seperti apa dalam belajar terutama dalam belajar matematika. Baik, kemudian KBTT ini dapat mengaplikasikan pengetahuan siswa ke dalam situasi di luar sekolah gitu, di mana berpikir dicirikan oleh serangkaian kemampuan transfer ke dalam konteks. Jadi ke dalam konteks berbeda daripada hanya sekedar mengulang apa yang sudah dipelajari. Nah ini sebenarnya ini pun poin penting bahwa harus bisa mentransfernya ke dalam konteks. Dari dulu memang saya pribadi gitu ya agak-agak menghindari nih kalau sudah ketemu soal cerita soal kehidupan sehari-hari soal konteks, sudah agak-agak give up gitu. Tapi itu harusnya tidak dihindari ya. Oke, baik. Jadi berpikir tingkat tinggi secara garis besar itu adalah sebagai transfer knowledge, keterampilan berpikir sesuai dengan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor yang menjadi satu kesatuan dalam proses belajar mengajar. Kemudian di sana juga sebagai critical and creative thinking, keterampilan yang dikerahkan dalam juga sebagai problem solving gitu, berpikir tingkat tinggi seperti itu ya, menganalisis, kemudian mengambil keputusan, menginvestigasi, kemudian menyimpulkan. Terus ini juga merupakan keterampilan yang memiliki keinginan kuat untuk dapat memecahkan masalah seperti itu. Baik, berpikir tingkat tinggi dalam taksonomi Bloom, pasti teman-teman sudah tidak asing dengan taksonomi Bloom Anderson ini ya, bahwa ketika C1 sampai C3 proses kognitif mengingat, memahami itu masih dalam ranahnya Lotz. Ketika sudah mulai menganalisis, menilai, mengkreasi, itu sudah dalam ranahnya Hotz gitu. Nah, dibutuhkan metakognisi dan penalaran. Metakognisi di sini mungkin lebih level kognitifnya meliputi faktual, konseptual, prosedural dan metakognisi. Nah, mengartikan metakognisi paling mudah di ini mungkin ya sebagai berpikir tentang berpikir gitu. Thinking about thinking. Yaitu cara berpikir tingkat tinggi yang memungkinkan pemahaman, analisis, dan kontrol proses berpikirnya sendiri, khususnya saat berlangsungnya kegiatan belajar gitu, menghadirkan metakognisi dalam pembelajaran. Penalaran mungkin kita tidak terlalu banyak ke teori-teorinya. Kemudian pemecahan masalah, 4 tahap dalam melakukan pemecahan masalah itu biasanya understanding dulu, memahami dulu, kemudian mengembangkan rencana pemecahan masalahnya, kemudian menerapkan rencananya itu, lalu menguji solusi yang diperoleh, ya. Yang terakhir adalah menguji solusi yang diperoleh. Ya, 4 itu. Memahami dulu, kembangkan rencananya, kemudian terapkan rencana itu, lalu kita uji solusinya, seperti itu. Berpikir tingkat tinggi dalam kurikulum sekolah dan kurikulum 2013 dan kurikulum 2013. Sesuai targetnya kita ingin mengasah atau menghasilkan peserta didik yang sudah siap dengan kecakapan abad 21-nya, yang seperti
semua tahu critical thinking-nya, creativity-nya, communication dan collaboration-nya itu seperti itu. Pembelajaran berpikir tingkat tinggi juga memaksa siswa berpikir tentang sesuatu yang melibatkan kecerdikan dan berpikir kritis. Dan memang anak-anak kita sekarang itu apa ya, dari pertanyaannya, dari pola pikirnya itu sebenarnya banyak sekali yang sudah mampu berpikir kritis. Nah, tugas kita lah yang em, apa ya, memunculkan potensi itu dan mengasah potensi itu, seperti itu. Baik, strategi pembelajaran yang berorientasi BTT itu secara khusus membelajarkan bahasa dan konsep berpikir tingkat tinggi. Kemudian merencanakan waktu untuk diskusi dan mengajukan pertanyaan dalam kelas untuk secara khusus membuka ruang berpikir tingkat tinggi. Secara eksplisit mengajarkan konsep, seperti itu. Ini kemudian menyediakan scaffolding. Scaffolding ini sangat membantu kita atau membantu kita untuk mengarahkan peserta didik untuk KBTT ini ya. Kemudian secara sadar mengajarkan untuk mendorong BTT ini. Nah, kemudian pendekatan model dan pembelajaran seperti apa sih yang direkomendasikan ya. Setiap model pembelajaran itu biasanya memiliki 4 unsur, yaitu sintak, kemudian sistem sosialnya, kemudian prinsip reaksi, juga sistem pendukungnya, model pembelajaran. Kemudian implementasi pendekatan dan model pembelajaran yang berorientasi KBTT. Model-model pembelajaran dapat digunakan sebagai acuan pada kegiatan perancangan. Implementasi sintak model-model pembelajaran dapat digunakan guru pada saat menyusun RPP, yaitu dengan mengintegrasikannya dalam langkah-langkah pembelajaran, baik di pendahuluan, di inti, maupun penutup. Ya, ini seperti biasa lah, tidak ada yang seperti biasa kita menyusun RPP menggunakan model apa, sintaknya seperti apa gitu ya. Model pembelajaran yang direkomendasikan yang berorientasi KBTT ada discovery, ada problem based learning, ada project based learning, bisa juga dengan inquiry. Gitu, seperti itu. Metode, seperti apa metodenya? Ya sama saja, metodenya bisa menggunakan demonstrasi, diskusi, tanya jawab, pemberian tugas dan kegiatan lapangan. Jadi yang ingin dipertegas di sini adalah bahwa pembelajaran yang mengembangkan KBTT itu sebenarnya sama seperti pembelajaran biasa, tetapi ada sisi mana yang harus kita tonjolkan. Metodenya, modelnya gitu kan, mau yang mana seperti apa gitu. Nggak jauh-jauh seperti itu ya. Oke, kemudian kita hubungkan ini KBTT ini dengan framework PISA. Framework PISA 2022 itu yang pertama itu mengembangkan kemampuan literasi matematika. Wah, sudah banyak sekali pemahaman teman-teman semua tentang literasi matematika pasti. Banyak webinar, banyak pelatihan yang sudah membahas atau melatih masalah tentang literasi matematika. Kemudian penggunaan PBL dalam pembelajaran dengan mengambil kompleks real life problem. Nah, kemudian penggunaan tool dalam pembelajaran, misal kalkulator, spreadsheet, aplikasi GeoGebra, Desmos, dan lain-lain. Nah, di antara framework PISA ini kita bisa melihat ada penggunaan tool. Oke, disitulah kita bisa menggunakan kalkulator ini yang akan kita bahas ya. Baik, pemberian soal-soal tidak terstruktur, di mana tidak semua informasi diberikan dan tidak semua informasi digunakan. Jadi ada informasi di soal itu, tapi belum tentu digunakan seperti itu. Itu di framework PISA seperti ini, seperti 2022. Kemudian fokus pada proses berpikir metakognisinya, yaitu tadi kita fokus pada bagaimana proses berpikirnya siswa itu, gitu. Kemudian mengembangkan proses bermatematika dalam pembelajaran, kemudian collaborative approach dalam pembelajaran itu. Nah, kemudian dalam framework PISA
atau dalam, mengembangkan KBTT itu, Eee, dihadirkan konteks atau seperti di awal tadi, HBTT itu setidaknya mampu mentransfer ke dalam konteks di luar, eee eee, di lingkungan dan sebagainya. Nah, konteks apa saja yang bisa dihadirkan dalam KBTT itu, dalam pembelajaran KBTT? Di antaranya adalah konteks pribadi. Jadi konteks pribadi itu aktivitas diri sendiri, keluarga dan sebagainya itu bisa bisa kita hadirkan atau bisa kita, apakah menjadi stimulus gitu kan, misalkan jadwal, misalkan olahraga, rekreasi, keuangan dan seterusnya, itu namanya konteks pribadi. Bisa menggaji gitu kan, menjadwal inventarisir barang dan sebagainya, seperti itu. Kemudian konteksnya juga bisa berupa, konteks masyarakat, fokus pada komunitas seseorang, baik lokal, nasional, ataupun global. Misalnya pemungutan suara, transportasi umum, gitu kan, terus pemerintahan. Nah, itu adalah konteks di masyarakat. Kemudian konteks juga bisa konteks ilmiah. Jadi berkaitan dengan penerapan matematika dalam dunia dan isu-isu dan topik yang terkait dengan sains dan teknologi. Bisa misalkan kita hadirkan cuaca atau iklim, ekologi, kedokteran dan sebagainya. Nah, seperti itu. Ini contoh pembelajaran melalui KBTT orientasi PISA. Jadi mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian mendorong anak berpikir kritis seperti ini. Kemudian juga, ini juga contohnya yang berbasis proyek itu kan, belanja dikasih modal sekian, kemudian harus apa, harus belanja apa saja, untuk apa, dan seterusnya. Ada juga menemukan keteraturan atau pola, kemudian menumbuhkan kreativitas, kemudian, ini contoh, kurikulum Merdeka Belajar adalah salah satu pembelajaran, pembelajaran KBTT yang berorientasi PISA. Oke, ini ada sedikit, contoh, pembelajaran KBTT berorientasi PISA. Misalkan seperti ini. Ini tentang ayo mengira, perkirakan 17 ditambah 26. Mungkin kalau saya sih mengenalnya dulu taksiran ya, ditaksir, perkirakan 13 ditambah 24. Dulu biasanya ditanyanya seperti ini aja, perkirakan. Tetapi ketika kita tambahkan pertanyaan, apakah hasilnya lebih atau kurang dari sebenarnya? Nah, itu sudah mengembangkan KBTT di sini. Bagaimana kamu tahu hasilnya lebih atau kurang dari sebenarnya? Gitu. Kadang-kadang juga ada yang kalau Andi mengira sekian, kemudian Budi mengira sekian. Menurutmu mana yang benar? Mengapa itu benar? Seperti itu. Ternyata pertanyaan-pertanyaan sesimpel itu adalah, pertanyaan-pertanyaan yang dalam pembelajaran itu bisa mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, gitu. Kemudian ini dicontoh, ayo menyimak. Disajikan benda berbentuk kubus atau balok diisi air penuh. Kemudian disajikan juga benda berbentuk tabung atau kaleng atau silinder diisi air penuh juga. Kemudian disajikan lagi benda berbentuk setengah bola diisi air penuh juga. Pertanyaannya, perhatikan olehmu gambar di atas atau di samping itu. Air penuh terisi dalam wadah yang mana? Seperti itu. Nah, oke. Kemudian seperti ini ayo mencari. Hmm? Air penuh terisi dalam kubus, air terisi setengah dari isi kubus, air terisi seperempat dari isi kubus. Tentu ini, disajikan dengan gambar dan sebagainya ya. Nah, siswa mengamati bentuk air dalam wadah dan menggambarkannya. Siswa membandingkan banyak air dari ketiga wadah di atas dan membuat estimasi apakah banyak air dalam suatu wadah sama, kurang, atau lebih dari wadah lainnya, seperti itu. Nah, masih banyak contoh-contoh lagi. Ayo berlatih. Nah, ini dalam pembelajaran KBTT tentunya. Sediakan tabel, gambar gitu kan.
bandingkan olehmu banyak air dari ketiga wadah dan seterusnya. Oke, jadi pada intinya pembelajaran KBTT berorientasi PISA itu satu yang jelas berpusat pada siswa dan membangun pemahaman sendiri. Tahapan eksplorasi, konjektur, generalisasi, verifikasi itu hadirkan tahapan itu gitu. Kemudian kemampuan mengira kepada intuisi bilangan sebagai tahap eksplorasi. Saya ingat betul, Prof. Berry itu sering sekali, Prof. Berry, itu sering sekali menegaskan ini, guessing gitu kan, mengira kepada intuisi bilangan sebagai tahap itu adalah jadi mengira itu adalah bagian dari tahap bereksplorasi, seperti itu. Kemudian kemampuan menyimak berupa pertanyaan atau pernyataan yang mengembangkan berpikir pola atau keteraturan. Kemampuan mencoba berupa activity yang mengembangkan tahapan konjektur dan generalisasi. Kemudian kemampuan berlatih. Jadi mengira, kemudian menyimak, kemudian mencoba, kemudian berlatih. Nah, kemampuan berlatih itu sebagai media mengembangkan tahap verifikasi. Baik, nah desain, saya sepintas saja. Desain pembelajaran KBTT. Yang pertama pasti kita harus menganalisis KD-nya dulu. Cari pasangan KD, pengetahuan dan keterampilannya. Kemudian misalkan kita sudah pilih KD pengetahuannya menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Oke. Kemudian langkah menyusun desain atau skenario pembelajaran. Yang kedua adalah tentukan target. Target yang akan dicapai sesuai KD gitu. Target dulu, target pengetahuannya apa, kemudian target keterampilannya apa. Contoh, diberikan contoh seperti ini. Untuk KD yang tadi menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan. Jadi mohon maaf ini ada dua kata kerja di sini, menjelaskan dan melakukan. Kemudian materinya ada berapa? Materinya ada dua, yaitu menjumlahkan dan penjumlahan dan pengurangan. Lalu variabelnya apa? Variabelnya adalah dua pecahan dengan penyebut berbeda. Dari KD ini dengan kondisi yang seperti ini kita bisa menurunkan target KD-nya seperti ini. Target yang pertama itu kita bisa buat menjelaskan penjumlahan dua pecahan penyebut berbeda. Lalu naik lagi setelah menjelaskan melakukan penjumlahan dua pecahan penyebut berbeda. Lalu kita masuk ke materi yang kedua, menjelaskan pengurangan dua pecahan penyebut berbeda. Lalu melakukan pengurangannya, itu melakukan pengurangan dua pecahan penyebut berbeda. Oke, kemudian menjelaskan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan penyebut berbeda. Jadi di target kelima itu campurannya seperti itu. Baik. Nah, itu target KD. Bagaimana target KD pengetahuan? Target KD keterampilannya. KD keterampilannya tadi adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan. Berarti ada satu kata kerja, yaitu menyelesaikan masalah. Materinya ada dua seperti tadi dan variabelnya ada satu. Dari KD keterampilan yang seperti ini kita bisa punya 3 target KD. Jadi yang pertama menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan bla bla bla. Kemudian yang kedua menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengurangannya. Nah, yang ketiga menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda tadi. Nah, lalu proyeksikan dalam sumbu simetri. Di sumbu simetri ini, di sini di sumbu vertikal kita siapkan dimensi pengetahuannya. Jadi kita buat matriks seperti ini ya. Dimensi pengetahuannya apa yang dicapai di fase itu, di tahapan itu, apakah faktualnya, konseptualnya, proseduralnya, atau metakognitifnya. Lalu kita pasangkan dengan level kognitif yang akan dicapai. Di level apa yang akan dicapai? Apakah di C1, di C2, ya kan? Mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, dan seterusnya seperti itu.
Jadi tambahan desain pembelajarannya mungkin di sini. Di sini untuk mempertegas mempertegas dimensi pengetahuan dan level kognitif yang akan dicapai. Baik, kemudian berikutnya adalah merumuskan IPK. Indikator pencapaian kompetensi. Disarankan dalam mengembangkan pembelajaran KBTT ini buatlah IPK penunjang, kemudian IPK kunci, dan IPK pengayaan. Nah, begitu juga di keterampilannya. Nanti kita lihat. Nah, penentuan tingkat kompetensi KD. Tingkat kompetensi si KD-nya tadi tidak berpatokan hanya pada kata kerja yang ada pada KD. Terus membaca secara keseluruhan deskripsi pada KD. Jika ada 2 kata kerja pada KD, maka tingkat kompetensi pada KD tersebut ada 2. Nah, ini jadi patokan-patokan kita ya. Kemudian contoh analisis KD pengetahuan. Jadi yang tadi KD pengetahuan yang tadi menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan 2 pecahan dengan penyebut berbeda ini ya. Oke, dimensi pengetahuannya itu dimensi pengetahuannya adalah konseptual ya. Di konseptual ini pengetahuan tentang bentuk yang lebih kompleks dan terorganisasi, mencakup klasifikasi dan kategori prinsip model dan struktur. Terus syaratnya, pahami dimensi pengetahuan faktual, konseptual ini. Kita harus pahami dulu itu. Pahami makna dari setiap tingkat kognitif. Pastilah ini mah sudah sering ya. Tidak berpatokan hanya pada kata kerja KD, tetapi baca utuh deskripsinya. Jadi tidak terlalu fokus pada kata kerjanya. Nah, sehingga contoh ini tingkat kompetensi KD-nya adalah pengetahuan C1 dan aplikasi C3 gitu, seperti itu. Nah, kemudian di KD keterampilannya. Nah, syaratnya sama, pahami dulu makna dari setiap tingkat keterampilan di ranah psikomotor. KD-nya. Sehingga tingkat kompetensi KD dari sini adalah analisis. Seperti itu. Baik, itu contoh-contohnya. Perumusan indikator, syarat indikator yang baik itu memuat ciri-ciri kompetensi dasar yang akan diukur. Kemudian memuat kata kerja operasional yang dapat diukur, berkaitan dengan materi. Kemudian dapat dibuatkan soalnya. Nah, instrumen itu penting. Yang penting bisa diukur, itu kunci utamanya. Menjelaskan dan melakukan penjumlahan. Tadi ini contohnya menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan 2 pecahan dan penyebut berbeda. Dari target kita turun ke IPK. Menjelaskan penjumlahan, menentukan hasil penjumlahan 2 pecahan, menjelaskan pengurangan, menentukan hasil pengurangan. Kemudian menjelaskan operasi hitung campuran penjumlahan dan pengurangan, lalu menentukan hasil operasi, menjelaskan dulu, kemudian menentukan hasil operasi hitung campuran. Oke, kemudian di IPK keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan 2 pecahan, kemudian pengurangan dan campurannya ya. Mirip nggak? Sama saja sepertinya sebenarnya ya. Tidak asing lah, untuk teman-teman itu tidak asing membuat IPK seperti itu. Kemudian jangan lupa merumuskan tujuan pembelajaran dan kemudian menyusun langkah-langkah kegiatan pembelajaran berdasarkan model pembelajaran yang dipilih, seperti itu. Nah, baik, sepintas tentang pembelajaran KBTT kunci-kuncinya lah. Di KBTT itu seperti apa pembelajarannya, kemudian desainnya seperti apa. Nah, lanjut ke kalkulatornya. Seperti tadi bahwa dari bahasan kita yang pertama bahwa di framework PISA itu salah satunya adalah menggunakan tool. Nah, mengapa tidak di dalam kita mengembangkan pembelajaran KBTT ini berorientasi PISA ini, mengapa tidak kita menggunakan tool, diantaranya adalah menggunakan kalkulator. Ini sepintas mungkin sudah sering yang sering ikut di Casio webinar ini pasti sudah sangat tahu. Inilah yang mengapa ada kegiatannya Casio Education Indonesia, ya mengapa Casio webinar ini
terus kita lakukan dan seterusnya. Jadi, eee, yang paling penting adalah ini, bahwa kalkulator saintifik itu kalkulator sudah lama, sudah sangat lama kita kenal. Sejak lama kita mengenal kalkulator, begitupun juga dengan kalkulator saintifik. Tetapi apapun kalkulatornya, apakah kalkulator, biasa saja atau kalkulator saintifik, itu kita hanya memperlakukannya sebagai, alat hitung saja, sejauh ini sebagai alat hitung saja. Sehingga pada akhirnya selalu ketika digunakan, dimanfaatkan dalam pembelajaran selalu, pro kontra. Yang ini, banyak yang menganggap kalau dengan kalkulator itu malah akan membuat siswa malas dan seterusnya. Nah, ternyata ketika saya, mulai, memahami tentang ini, ketika ada kesempatan, dari Casio P4TK itu mengikuti TOT, pelatihan pembelajaran, matematika memanfaatkan kalkulator ini, barulah, mindset saya terbuka, barulah pikiran saya terbuka, oh ternyata kalkulator saintifik itu, manfaatnya tidak hanya sebagai alat hitung, seperti yang dituliskan di sini, yang dituliskan oleh, Prof. Berry Kisen, bahwa kalkulator itu bisa kita manfaatkan sebagai alat representasi, yaitu menyajikan konsep dan bentuk. Lalu juga sebagai alat komputasi tentunya, kemudian juga sebagai alat eksplorasi, kemudian sebagai alat afirmasi untuk meyakinkan. Nah, hal ini juga telah dikemukakan di tahun 2000 itu oleh Kastler dengan, hal yang sama, yang sejalan. Jadi, bisa memvisualisasikan, kemudian, konsentrasi, fokus pada konsep ternyata, kemudian eksperimentasi, menemukan konsep, kemudian trivialisasi, penyederhanaan masalah. Nah, mengapa tidak kita coba ini eee, tool ini kita kembangkan menjadi salah satu, alat bantu dalam mengembangkan pembelajaran KBTT. Baik. Nah, sesuai topik saya hari ini, topik kita yang akan kita bicarakan, kali ini itu adalah tentang persamaan nilai mutlak. Nilai Oke. Supaya sesuai, kalau kalau saya pribadi kebetulan sekarang, eee, apa, mengajar kelas 10 matematika wajib, di bahasan pertama kita adalah tentang persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak, ya. sama di SMK juga. Iya, oke. Oh iya, sama ya di SMK juga ya. SMK kulit-kulitnya aja ya, Bu, ya? Nggak apa-palah sampai ke kulit dalam juga. Oke. Nah, supaya SMK juga siap dengan KBTT kan? Oke. Baik. Insyaallah SMK bisa. Iya, SMK bisa. Baik. Nah, mungkin, sebenarnya kalau dari segi tool-nya sendiri itu di kalkulator Casio ClassWiz, nilai mutlak ini, sangat sangat, sangat mudah ya. Iya. Ini ada di beberapa kalkulator sebelum generasi ini juga. Ada, biasanya ada di atas, tombolnya itu yang tulisannya ABS atau absolute itu ya. Nah, di kalkulator Casio ClassWiz ini untuk mengaktifkan, absolute ini cukup di menu satu saja, di menu calculate. Jadi cukup tekan menu kemudian satu. Jadi ya seperti ini, oke. Kemudian mengaktifkan si absolute-nya itu cukup Shift, dia ada di atas, kurung buka ya? Iya. Ini sudah, nah, ini sudah, mmm, merepresentasikan notasi nilai mutlaknya. Nah, Iya. jadi ini, inilah, salah satu di antara manfaat kalkulator itu bahwa ternyata mampu merepresentasikan simbol-simbol matematika dan seterusnya, seperti itu. Nah, itu yang dimaksud di, eee, manfaat kalkulator sebagai alat representasi. Saya mungkin ke ini saja. Nah, langsung ke lembar aktivitas peserta Ini. didik yang coba kami buat, itu. Oke, saya perbesar dulu. Oke, saya yakin mungkin, teman-teman juga
ini bukan yang saya perlihatkan ini pasti bukan yang terbaik dan mungkin, teman-teman yang, yang sangat detail dengan konsep-konsep, dengan sintaks, model, dan sebagainya, enggak, silakan saja. Yang penting ini, eee, kita coba, apa saya coba sajikan ini, minimal ini menjadi, ide dasar untuk teman-teman mengembangkan yang lebih baik lagi. Karena secara prinsip memang saya orangnya tidak terlalu kaku atau tidak terlalu ini dengan, apa ya, dengan aturan-aturan Ya. modelnya harus begini, sintaknya harus begini, metodenya harus begini, itu apa ya, eee kita bisa sesuaikan. Yang penting ini, apalagi di tahapan awal ketika misalkan saya baru ingin mencoba berubah, pokoknya saya tidak ingin gaya ngajar saya itu masih seperti dulu, gitu kan. Pokoknya mah, mulai dari, memberi gitu. Nah, kebiasaan kita kan seperti itu, gampang banget dah kasih aja. Pokoknya mah matriks teh begini, entah gini-gini gitu kan ya. Itu ya Budel ya, paling Iya. enak itu memang. Nah, tapi Langsung ternyata dikasih aja inti-intinya sok, heeh, silahkan. betul. Tapi Tapi itu harus ternyata berubah ya? betul, tapi ternyata Mhm. apa, kalau kalau seperti itu biasanya, apa ya, ya pengalaman pribadi ya, bahwa kebanyakan akhirnya anak didik kita itu hanya menghafalkan rumus dan menghafalkan prosedur, seperti itu. Iya. Jadi ketika dihadirkan kontekstual, ketika dihadirkan, masalah sehari-hari, itu sudah bingung lagi atau dibelokkan sedikit saja, itu sudah tidak mampu. Nah, saya ingat Jangankan betul. jangankan dibelokkan Bu, diganti aja angkanya udah bingung mereka. Nah, itu. Tahu? Kondisi itu yang akhirnya suka membuat kita, "Geus lah, nggak usah Iya. KBTT dan sebagainya," gitu kan. Bener. Padahal mungkin gini loh, saya sih cuman ingin mengajak begini, secara teori gitu kan, bahwa mengembangkan KBTT itu gini, bla 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 bla, A, B, C, D, F, G, H, dan seterusnya gitu kan. Tetapi kalau menurut saya, ketika memang kita, berniat untuk berubah gitu ya, untuk berubah, eee tidak apa-apa, nggak harus, sampai Z-nya itu kita penuhi dulu, ya bertahap saja. Yang penting Pasti. kita sudah, kita itu sudah mampu menghadirkan pembelajaran yang tidak rutin gitu. Sudah terhindar dari hal-hal rutin yang akhirnya, membuat anak didik kita tidak mampu berpikir kritis, seperti itu. Saya ingat betul ketika Eee, paling enak, Budel paling enak ngajar limit ya, paling enak banget limit. Limit itu gitu kan, kamu substitusi saja, ketika disubstitusi Dapat nol. hasilnya ada gitu kan, hasilnya ada, bukan 0/0, udah itu Iya, hasilnya, itu gitu hasilnya. kan. Oke. Tapi kalau misalkan 0/0, lihat fungsinya. Kalau dia fungsi kuadrat, faktorkan, kalau dia bentuk akar, rasionalkan, gitu kan. Iya. Enak banget ngajar kayak gitu, nah, suatu hari di UN tahun berapa itu dihadirkan, dihadirkan di esai itu, eee, limit itu tidak seperti itu. Yang ditanya adalah, berapakah koefisien ini jika limitnya ada, seperti itu. Nah, loh, gitu kan, anak-anak serasa serasa, "Saya nggak tahu yang seperti ini," gitu. Padahal, itu sih kecil. Maaf sambil minum. Nah, jadi anak merasa, saya tidak mampu menyelesaikan itu. Karena apa? Karena yang saya tahu limit itu disubstitusi ini gitu kan, dan seterusnya. Nah, ternyata, itu mungkin saya pribadi ya, kelalaiannya adalah di situ, tidak menghadirkan
kemudian tidak mengajak anak menemukan sendiri apa itu limit gitu. Iya, benar. Seperti itu. Padahal ketika konsepnya mereka paham, mereka kuasai, apapun pertanyaannya gitu kan, apapun Pasti bisa. permasalahannya, kembali ke konsep dasar pasti bisa diselesaikan. Seperti itu. Ini Baik, LAPD-nya boleh teman-teman mungkin di-share saya ya, Bu, ya? boleh, boleh. Sebagai dasar. Iya, oke. Jadi ini LAPD-nya itu, satu saya cuplik dari, lesson plan yang diberikan oleh Casio Jepang pada saat saya diminta untuk menjadi guru model di video pembelajaran. Saya cuplik gitu. Kemudian lagi juga ketika saya dengan Pak Kai kemarin bertemu di satu kelompok di TOT harus mengembangkan, harus simulasi mengajar dan sebagainya, kami coba hadirkan ini gitu, kami coba hadirkan ini lagi. Baik, jadi yang pertama itu, jadi di sini itu, mungkin entahlah ini sebagai pertemuan yang oh ya, sebelum ini mungkin saya perlihatkan dulu ini, perlihatkan dulu, desainnya mungkin ya, desainnya. Sebentar, saya lupa membuka desainnya ini. Desainnya dulu, oke. Pasti bukan yang paling kan ada nama Pak Kainya. Iya. Oke. Eee, jadi, kebetulan ada kami berdua di kelompok ini, jadi kami hadirkan, kami coba, "Yuk, tampilkan penggunaan kalkulator," seperti itu. Nah, desainnya kurang lebih seperti ini. Nanti kalau teman-teman ada yang mau format, desainnya juga ada. Jadi di situ ada panduannya bagaimana, target KD, bagaimana, menurunkan, IPK penunjang dan sebagainya, Iya, seperti itu. boleh atau di-share, Bu. Oke, sip. Eee, pasti bukan yang, sempurna, bukan yang terbaik, tapi itu tadi saya bilang, pasti, teman-teman tinggal mengembangkannya lagi. Tapi bagi Jadi aku kamu yang terbaik loh, Butet. alah, baiklah. Kamu yang terkocak dan paling ceria. Oke, baik. Nah, desain pembelajarannya kurang lebih seperti ini. Yang pertama, disarankan selalu tampilkan kompetensi intinya. Karena kita, akan lihat sampai mana gitu, memahami, menerapkan, dan itu kompetensi inti. Kemudian, KD, pilih KD pengetahuan dan keterampilan. Jadi yang, persamaan nilai mutlak ini KD pengetahuannya seperti ini, menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linier aljabar lainnya. Oh, ini yang SMA ya, Bu? Iya, Jadi SMA. SMK Sama nggak sesuaiin aja. KD-nya? Sama nggak KD-nya? Ada Bu, ada guru SMK sini. Soalnya aku nggak dapat kelas 10, aku dapat kelas 12. Oh, oke. Baik, baik. Oke. Guru lab sama lah. Iya. Oke, baik. Terus KD keterampilannya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel. Nah, seperti yang tadi ditayangkan di slide tadi, berikutnya adalah kita coba membuat target KD-nya. Jadi dari KD pengetahuan tadi, kita kan ini akan ada menginterpretasi. Jadi kata kerjanya hanya satu, tetapi ada 2 variabel di situ, persamaan nilai mutlak dan pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi kami Jadi coba bagi buat 2. iya, menginterpretasi persamaan, kemudian yang kedua adalah menginterpretasi pertidaksamaan. Oke. Kemudian di KD keterampilannya itu juga satu kata kerja, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi kami bagi target KD-nya menjadi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan nilai mutlak, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Oke. Kemudian berikutnya disarankan, nah ini mungkin kalau dari segi format desain pembelajaran yang membedakan atau yang memberi penguatan bahwa ini adalah KBTT. Di antaranya kita perhitungkan atau kita tampilkan dimensi pengetahuan apa yang dicapai di level kognitifnya apa gitu, seperti itu. Nah, kami coba membuat matriksnya seperti ini, bahwa di situ nanti di pembelajaran itu nanti akan menghadirkan konseptual. Nah, di konseptual ini
ranah yang ingin dicapainya itu adalah di memahami dan mengaplikasikan. Kemudian, prosedural di tahap itu menganalisis dan mengevaluasi, dan kemudian yang terakhir adalah mencipta. Ini yang dimensi yang ingin kita kejarnya adalah metakognitifnya. Oke, hasil diskusi kami waktu itu memang dalam satu RPP atau dalam satu pertemuan itu ya belum tentu kita bisa mencapai sampai metakognisi. Jadi, iya, karena kan, ini kan misalkan RPP ini adalah untuk satu pertemuan saja, bukan satu KD. Tapi kalau untuk satu KD pasti ini akan tercapai gitu. Kemudian, format perumusan IPK-nya tadi disarankan, tapi tidak juga dipaksa harus sampai ke IPK pengayaan. Jadi tergantung ini kan katakanlah ini cuplikan RPP KD berapa gitu ya untuk pertemuan ke berapa. Nah, IPK penunjangnya adalah mengingat kembali tentang konsep nilai mutlak gitu. Kemudian, IPK kunci. Ya, IPK kuncinya adalah menyusun persamaan nilai mutlak, kemudian menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlaknya, gitu. Kemudian kalau bisa dikembangkan sampai pengayaan, karena kami tadi mencoba sampai, mencipta itu, eee, apa, itu kami coba membuat IPK menafsirkan permasalahan kontekstual bentuk persamaan nilai mutlak dari bentuk linier. Jadi hadirkan kontekstualnya gitu kan, kemudian tafsirkan ke bentuk nilai mutlak. Mutlak. Oke. Kemudian di keterampilannya, penunjangnya itu menyusun persamaan nilai mutlak bentuk linier satu variabel. Kemudian IPK kuncinya adalah menggunakan konsep persamaan nilai mutlak itu, dalam penyelesaian masalah kontekstual. Kemudian IPK pengayaannya adalah menyelesaikan persamaan nilai mutlak tersebut. Nah, ini ada catatan-catatannya seperti ini, nanti teman-teman bisa pelajari dari situ. Perumusan tujuan pembelajaran, seperti biasa kita hadirkan, ABCD-nya ya. Nah, pastilah teman-teman punya selera sendiri ya, harus seperti apa, yang penting kita bisa menghadirkan, ABCD-nya itu. Kemudian langkah-langkah pembelajaran. Langkah pembelajaran seperti yang tadi dibilang bahwa, model apa yang kita ambil itu hadirkan pada kegiatan, ya dari serangkaian kegiatan pendahuluan sampai, penutup gitu, seperti itu. Mungkin kurang lebih seperti itu gambaran pembelajarannya. Desainnya. Ya, oke, desainnya. Kemudian kami, Ke LAPD. LAPD-nya gitu. Dengan Karena siklas. iya, dengan siklas wis. Mana dia? Nah, Oke. munculkan dia nih bintang kita Iya. malam ini. Baik. Nah, jadi sebentar saya riset dulu, takut masih ada. Oke, masih ada sisa-sisa memori yang tadi. Baik. Nah, di aktivitas pertama tadi kan kita ingin di IPK penunjangnya itu mengingatkan kembali tentang nilai mutlak. Iya. Saya yakin teman-teman yang sudah yang mengajar di sini nggak bisa tiba-tiba kita persamaan nilai mutlak, pasti kita ke konsep nilai mutlak. Mutlak dulu. Ya. Jadi di aktivitas 1 dihadirkannya itu, yang pertama kita minta, siswa-siswi kita itu untuk menyelesaikan ini secara manual dulu, karena sudah ceritanya, sudah tahu Iya, konsep ceritanya. ini. Ya gitu, oke. Baik, setelah itu, nah kita ajak, di sini peran kalkulatornya sebagai afirmasi. Jadi kita ajak mengafirmasi, menggunakan kalkulator. Jadi kan, eee mau mengecek nih hasil ini betul apa tidak gitu kan. Misalkan nomor 1 tadi nilai mutlak 4. Jadi seperti yang tadi, saya ceritakan di awal, cukup di menu 1. Kemudian nilai mutlak 4 berarti shift buka kurung. absolut ini, kemudian 4, tekan sama dengan, gitu kan? Oke. Kemudian, untuk mengecek yang nomor 2, nggak perlu dihapus semuanya, tinggal navigasi kiri aja, kemudian negatif.
Nah, jangan lupa negatif yang ini, negatif 2 tekan sama dengan, itu kan? Iya. Oke. Kemudian berikutnya yang nomor 3. Nomor 3, 2 dikurangi 3 dikurangi 6 sama dengan, gitu, seperti itu. Oke. Oke, terus nomor 4. Nah, sekarang kan ini posisinya kita sedang Nah, kalau kalkulator Classwiz-nya sendiri juga bisa kita gunakan sebagai kita gunakan pada saat mengenalkan konsep nilai mutlaknya. Jadi misalkan untuk tahu nilai mutlak bilangan positif, negatif, dan seterusnya juga bisa kita ajak eksplorasi dengan menggunakan kalkulator Classwiz ini. Baik, saya mungkin ke sini lagi. Kemudian nilai mutlak setengah dikurangi 2/3, berarti 1/2 dikurangi 2/3 ya, pecahan ini. Oke. Teman-teman, yang sudah punya emulatornya silahkan sambil ini. Oke, 1/6 gitu. Nah, ini ada giveaway gak ya? Ada dong. Oke, ya sudah nomor 5 saya kasih sebagai giveaway deh. Nah loh, ayo Bapak Ibu, ini kita udah punya 32 loh peserta partisipan semalam ini ya. Kita punya giveaway Bapak Ibu yang boleh apa tuh? Bu Teti ini soal nomor 5 ya? Iya, soal nomor 5. Saya mau tanya jawabannya atau langkahnya ya? Jawabannya aja deh. Jawabannya atau langkahnya? Soalnya kalau langkahnya kan belum semua kali punya emulator atau punya Classwiz ya. Iya, oke, baik. Boleh atau gini aja, kalau yang punya emulator, Butet yang punya emulator ngerjainnya pakai Classwiz. Terus kita bandingin tuh sama yang kerja manual. Nanti milihnya gimana? Ayo terserah model, ayo gimana? Bantu. ya. Bantu. Oke, ini siapa cepat yang dapat. Oke, baik. Ayo Bapak Ibu yang mau jawab nih nomor 5. Saya tunggu di chat yang paling panelis ya? cepat. Ke mana ke panelis ya? Kirim, jangan ke ini. Ya, kirimnya ke panelis ya. Nanti yang ngecek Pak Mufid ya? Ngecek apa nih? Jawaban. Ya jawaban yang paling cepat bisa loh dilihat, Pak. sama model juga bisa dilihat. Oke. Ayo. Siapa yang mau jawab nih? Nomor 5. Nilai mutlak dari 7 kurang 5 akar 2. Ini saya kalau kasih anak SMK, saya di sini pada nangis mereka nanti. Bu bisa nggak kalau kasih jangan ada akar-akarnya? Oh iya. Walah. Mana nih? Ayo. Mungkin belum ada ini tentang bentuk akar ya di SMP ya. Memang saya juga di SMA ini memperkenalkan bentuk akar lumayan juga. Ini siapa nih? Zurni Mardian _ 7 plus akar 5. Butet dikonfirm dong. Oh iya, udah 7 tambah 5 akar 2. Minus, kayaknya minus ya. Oke. Ada lagi kah yang menjawab? Zurni Mardian. Oke. Terima kasih. Ini Zurni Mardian cowok apa cewek ya? Oke. Terus. Ayo yang lain lagi punya giveaway loh kita. Kalau yang webinar kemarin siapa yang siapa yang menang dapat hadiah langsung dikirim ke alamat rumahnya. Iya atau Pak Mufid ya? Oke. Giveaway-nya masih 2, Mas Mufid gimana 2 atau 1? 2. Oke. Baik, sudah berapa jawab? Pak Fauzan. Negatif 7 plus 5 akar 2. Anil Hakim. 7 kurang 5 pangkat 1/2. Nah, Nur Hayati. Kok dikirimnya ke aku ya? Bu Nur Hayati 1/7 tambah 5 akar 2. Butet. Ada yang benar nggak dari jawaban ini? Kalau yang benar ada 2, kita pilih yang paling cepat kirimnya. Kita lihat waktunya.
Oke, yang betul yang jawabannya 5 akar 2 min 7 alias min 7 tambah 5 akar 2. Pilih yang tercepat. Tercepat Zurni Mardian. Iya, min 7 tambah 5 akar 2 atau 5 akar 2 min 7 ya? Iya, benar, Bu. Oke, sip. Wih, pokoknya Zurni Mardian udah komen dia. Ini yang benar, Bu, yang terakhir. Pokoknya. Wah, terima kasih. Terima kasih. Ya, min 7 tambah 5 akar 2. Oke, min 7 ditambah 5 akar 2 atau 5 akar 2 dikurangi 7 ya. Jadi itu kan ada beberapa yang jawabannya betul ya. Nah, iya, kan saya pilih yang paling cepat toh. Tercepat, betul. Baik. Sudah fix. Fix. Apa Bu itu? Pak apa Bu? Iya, Zurni Mardian ini Pak apa Bu ya? Iya, baiklah. Cek dulu. Bu katanya Zurni Mardian Ibu. Oke, baik. Oke, nah itu. Boleh kalau misalkan mau berbincang-bincang boleh kok. Bapak tuh kayak gitu. Biasanya kalah cepat sama emak-emak ya. Oke, baik. Nah, oke, baik. Secara manual saya alamin sendiri anak-anak yang baru beranjak dari SMP kan ya. Ini kan matematika wajib kelas 10 ya. Memang agak sulit ini. Ini mutlak 7 min 5 akar 2 itu memberikan pemahamannya juga gitu kan. Dengan untuk bentuk-bentuk seperti ini bisa dieksplor melalui Casio Classwiz. Kalau ini mungkin kita afirmasi saja. Jadi nilai mutlak dari 7 dikurangi 5 akar 2 itu kan cukup begini aja. 5 akar 2. Kalau anak-anak itu banyak yang terjebak bahwa 7 dikurangi 5 akar 2 itu hasilnya pasti positif karena mereka mengira 5 akar 2 itu lebih kecil daripada 7 gitu. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu, min 7 ditambah 5 akar 2 atau 5 akar 2 dikurangi 7. Sehingga saya mengajak anak itu berpikir itu lihat dulu nilai mutlaknya. Apa sih nilai yang di dalam ininya dulu, kita periksa dulu. Seperti itu. Baik. Jadi intinya gini, ketika misalkan ini kebetulan di pembelajaran ini, di aktivitas ini kan ini untuk afirmasi saja ya. Jadi kita mengecek jawabannya saja. Tapi bentuk-bentuk seperti ini, Bapak Ibu bisa hadirkan berbagai bentuk yang mirip-mirip sehingga untuk mengeksplorasi ini, mengajak anak mengeksplorasi sifat atau menyelesaikan nilai mutlak yang seperti ini. Itu seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, di aktivitas kedua kami mencoba menghadirkan masalah kontekstual. Kontekstualnya sederhana gitu. Kontekstualnya sederhana. Oke. Jadi ceritanya mungkin instruksi sebentar Bu Ted sama Bu Nel. Bu siapa tadi ya? Bu Zurni Mardian. Bu Zurni Mardian kami sudah chat secara japri. Untuk Bu Zurni Mardian bisa mendapatkan giveaway dari Casio. Dikirimkan ke kami ya. Kami sudah kirimkan di kolom chat secara japri data-data Bu Zurni Mardian agar giveaway bisa dikirimkan ke alamat. Begitu ya. Terima kasih. Terima kasih, Mak. Opa, sarangeo. Opa Mufid. Opa Move ID. Oke. Move ID. Move ID. Move on. Baik. Kita lanjut ke aktivitas 2. Jadi kami coba menghadirkan masalah kontekstual yang sangat sederhana. Tujuannya adalah supaya anak bisa, yang tadi itu targetnya adalah membangun persamaan nilai mutlaknya. Baik. Jadi ceritanya kami hadirkan seperti ini, sekelompok pemuda yang tergabung dalam komunitas berlari sedang menguji kecepatan mereka. Rata-rata waktu mereka berlari untuk menempuh 1 mil adalah 9 menit. Oke, lalu catatan waktu komunitas itu bahwa ada yang bisa lebih cepat dan bisa lebih lambat. Tapi lebih cepat dan lebih lambatnya itu hanya 1 menit dari waktu rata-rata. Nah, kemudian tentukan waktu tercepat dan waktu terlama yang ditempuh oleh komunitas tersebut. Nah, masalah ini sebenarnya sederhana, tetapi ketika saya pribadi mencoba menyajikannya ke anak-anak, itu luar biasa kita harus memancingnya. Tapi ada juga yang sudah kritis gini, saya tahu jawabannya, yang tercepat adalah
yang paling lama adalah 10 menit. 10. Tapi saya bingung, saya dapatnya dari mana gitu kan. Iya. Oke, jadi kita ajak di sini lalu kita ajak di sini akhirnya menghadirkan persamaan linearnya. Berarti akan ada 2 persamaan linier. Nah, yang saya alami ya, jadi anak-anak itu menghadirkan 2 persamaan linier nih. Katakanlah yang tercepat itu dia dapatkan, katakanlah X, maka dia akan punya X sama dengan 9 kurang. Pada yang paling lambat itu berarti 9 ditambah 1, seperti itu. Nah, di aktivitas 2 ini kita rangsang anak untuk memahami permasalahan. Nah, kan tadi itu ya, pahami dulu permasalahannya, ayo ungkapkan. Jadi kalau saya banyak kami coba menghadirkannya pertanyaan-pertanyaan terbuka, itu jadi kami banyak baca pelajari dari buku-bukunya Prof. Berry tentang investigasi menggunakan kalkulator ini. Biasakan banyak pertanyaan-pertanyaan terbuka gitu. Biarkan anak mau nulis apa gitu. Pemahaman mereka seperti apa. Iya. Ya, pengalaman saya jadi anak itu menuliskannya dengan bahasa dia boleh yang tercepat saya dapatkan begini, yang paling lambat saya dapatkan begini, karena rata-ratanya begini, dan diketahui lebih lambat atau lebih cepatnya itu hanya 1 menit. Oke, nah ini kita biarkan paling ini sampai menjurus menemukan persamaan linier, katakanlah. Oke, baik. Berikutnya kami coba berikan ilustrasi. Sudah mulai coba memperkenalkan persamaan nilai mutlaknya gitu. Diberikan ilustrasinya, gambarnya itu seperti ini. Nah, kalau secara verbal saya sering menceritakannya seperti ini. Ketika misalkan kamu berada di titik 0 ini, kemudian kamu melangkah ke kanan itu sebanyak 3 satuan. Berapa jarak kamu sekarang dengan titik asal? Oke, kalau jarak mereka kan nggak bingung. Oh, 3 satuan, Bu, gitu kan. Oke, sekarang kembali. Kamu masih berada di titik 0. Kemudian kamu melangkahnya ke kiri sebanyak 3 satuan. Berapa jarak kamu? Jaraknya tetap 3, Bu, gitu kan. Anak sudah paham kalau jarak tetap 3. Oke. Nah, dari situ di situ diingatkan kembali ini adalah salah satu ilustrasi dari memahami konsep nilai mutlak gitu. Konsep nilai mutlak. Jadi ketika kamu melangkah ke kanan, itu jaraknya 3, jaraknya adalah melangkah ke kanan 3 satuan jaraknya adalah 3, kita simbolkan bahwa langkah kamu ke kanan sebanyak 3 satuan adalah nilai mutlak 3, gitu kan? Ternyata jaraknya adalah 3. Oke, jadi kamu akan punya nilai mutlak 3 sama dengan 3. Oke. Kemudian ketika kamu melangkah ke kiri sebanyak 3 satuan, kita notasikan gitu kan bahwa kamu melangkah ke kiri 3 satuan itu adalah nilai mutlak negatif 3. Dan ternyata jaraknya adalah 3. Berarti nilai mutlak negatif 3 sama dengan 3, gitu kan? Itu menuju mengingatkan kembali konsep nilai mutlak, mengilustrasikan, gitu kan? Nah, lalu ketika kita akan masuk ke persamaannya, pertanyaannya saya balik, gitu. Nah, di ilustrasi, ini sudah tahu ilustrasi ini. Sekarang pertanyaannya Ibu balik, kalau Ibu tadinya di titik 0, lalu ingin ingin berada di suatu tempat yang jaraknya 3 satuan, kemana dan berapa langkah Ibu harus melangkah, gitu kan? Kemana harus melangkah dan berapa satuan langkahnya, gitu. Jadi dibalik, oke. Nah, anak akan menjawab ke kanan, Bu, gitu. Ketika misalkan jawabannya hanya ke kanan, kita pancing lagi. Kalau melangkah ke kiri, sebanyak 3 satuan, apakah jaraknya juga tidak jadi 3? Iya, Bu. Oke. Nah, jadi dari seperti itu, nah, kita coba ilustrasikan ke ini, ke persamaan nilai mutlak gitu. Jadi ya, nah di sini jadi tujuannya ceritanya aktivitas 3 itu supaya anak
menceritakan ilustrasi ini yang kita arahkan menuju ke sini, pembentukan persamaan nilai mutlak yang sederhana, gitu, seperti itu. Nah, gitu. Kemudian aktivitas 3, kemudian di aktivitas 4-nya kita mainkan peran kalkulatornya, gitu. Ya, si Megel Bintang muncul lagi. Di aktivitas 3-nya itu kita ajak siswa kita bereksplorasi itu menggunakan Casio Class Swiss. Jadi, nah sekarang kita akan gunakan menu tabel. Menu tabel. Jadi, menu. Nilai mutlak ini juga bisa dihadirkan di menu tabel. Jadi pertama kita aktifkan dulu menu 9 gitu kan, tabel ya. Kemudian seperti yang tadi kita inputkan nilai mutlak X-nya. Berarti shift, kemudian kurung buka, lalu X. Seperti itu. Oke. Nah, ini dia. Si kalkulator sudah membantu kita merepresentasikan fungsi nilai mutlak. Fx sama dengan nilai mutlak X. Kemudian kita tekan sama dengan, sementara Gx-nya tidak kita gunakan, jadi kita klik sama dengan lagi. Nah, kemudian kita harus mengisi table range-nya, ya kan? Domainnya mau berapa? X-nya mau mulai dari berapa, gitu. Misalkan untuk pertama kali kita arahkan dulu nggak masalah. Misalkan dari -5 sampai -5, lalu stepnya 1 saja dulu, gitu. Kemudian kita ajak anak yuk tekan sama dengan, gitu kan. Nah, di sini di tabel ini di kolom pertama itu adalah nilai X yang kita inputkan tadi alias domainnya tadi dari -5 sampai 5, -5, -4 karena step kita 1 ya, sampai 5. Kemudian kita ajak anak mengamati nilai fungsinya. Nilai fungsi itu berarti kan hasil tadi kita dari nilai mutlaknya tadi kan, nilai fungsinya. Oke. Lalu kita arahkan. Nah, tadi kan kita tujuannya ke melihat solusi dari nilai mutlak X sama dengan 3. Jadi diarahkannya adalah carilah nilai fungsi yang 3 gitu kan. Nilai fungsi 3 itu kalian lihat ada nggak nilai fungsinya 3? Ada gitu kan. Ketika dilihat, oh ada nih yang bernilai 3. Berapakah X-nya? X-nya ternyata -3 gitu. Kemudian kita scroll lagi. Ada lagi nggak? Ternyata ada lagi yang nilai fungsinya 3 gitu. Sehingga dilihat lagi berapakah itu X-nya. Ternyata X-nya berbeda dengan yang tadi, X-nya 3 gitu. Nah, kita bisa arahkan anak juga melihat yang lainnya. Coba lihat, yang nilai fungsinya 5 ada berapa? Ternyata ada 2. Ada untuk X sama dengan -5, juga untuk X sama dengan 5. Tuh. Begitupun dengan nilai fungsinya 4 dan seterusnya, gitu kan? Nah, ini kita ajak mengamati ini. Nah, kemudian seperti yang diingatkan tadi, kita explore saja dulu. Ini baru mengamati beberapa saja. Anak sebenarnya mengamati beberapa ini sudah tahu. Oh, jadi gitu kan? Nilai mutlak X sama dengan 3 itu X-nya adalah -3 atau 3. Begitu kan? Iya, berarti nilai mutlak X sama dengan 5, berarti X-nya adalah -5 atau 5. Biasanya anak menyimpulkannya seperti itu. Tapi kita coba ajak lagi supaya anak lebih lebih kuat lagi pemahamannya tentang ini. Silakan kalian ganti apakah domainnya kalian ganti, apakah di table range-nya gitu kan? Table range-nya kalian ganti, kemudian apakah mau mengganti step-nya gitu kan? Nah, ini di AC saja. Enaknya di kalkulator kelas, jadi kita nggak perlu banyak menghapus. Nah, tinggal AC saja fungsinya masih ada. Iya, masih ada. Bahkan kalau mau dimodifikasi lagi juga tinggal diinsertkan saja, seperti itu. Ini kebetulan misalkan nilai fungsinya masih nilai mutlak X. Sudah
Kemudian kita akan ganti table range-nya misalkan, Bu saya mau ganti dari negatif 10 misalkan ya, mau ganti dari negatif 10 silahkan. Berakhirnya dimanapun boleh atau misalkan sampai 10 saja, step-nya masih sama gitu kan. Nah sama, amati, ajak siswa untuk mengamati gitu kan. Oke, yang nilai fungsinya 10 itu X-nya berapa? Ternyata negatif 10 dan 10. Begitupun misalkan, kadang anak penasaran, "Bu saya nggak mau negatif 10, saya mau negatif 5," gitu kan. Kemudian masih sampai 5, tapi juga step-nya adalah 0,5 misalkan. Bisa enggak gitu kan. Oke. Nah, anak bisa lihat lagi, oh 5, 4,5 itu dan seterusnya. Samalah kita arahkan seperti itu, anak bisa lihat, oh nilai fungsi 4,5 itu ternyata X-nya adalah 4,5 negatif 4,5. Dan di tabel ini juga bisa langsung diganti ya, Iya, misalkan benar. iya, Baru saya mau betul. bilang. Iya, mau diganti langsung X-nya, saya penasaran belum ada nih negatif 1, bisa nggak nih? 1,25 misalkan. Itu. Bisa langsung diganti ya. Oke, tidak harus balik ke table range. Iya, seperti itu. Penasaran 1,25-nya gimana gitu. Oke. Seperti itu. Oke, ya seperti itu. Jadi di sini ada sesi mengeksplorasi gitu kan. Boleh juga membuat konjektur ya. Nah, kemudian di sini diarahkan setelah ini ke berikutnya masih di aktivitas sama. Kan anak banyak bereksplorasi mengganti X-nya ataukah ya nanti melihat kan dari kalau 5 juga ternyata kalau kalau nilai mutlak X sama dengan 5 juga, solusinya adalah -5 dan 5 gitu kan. Nah, sehingga bisa diarahkan ke mengeneralisasi di sini. Mengeneralisasi untuk persamaan nilai mutlak yang sederhana ini. Katakanlah nilai mutlak X sama dengan K. Nah, nanti dari hasil eksplorasi ini anak biasanya cepat ketika sudah tahu nilai mutlak X sama dengan 3, ketika diajak mengeneralisasikan itu bisa. Oke. Nah, baik, itu ceritanya aktivitas 4-nya gitu. Kemudian kita ke aktivitas 5. Nah, aktivitas 5 ini itu ini mungkin lebih ke sesi, bisa jadi juga ini ke sesi metakognisi ya. Kita menghadirkan bagaimana metakognisi anak. Jadi kita coba memvisualisasikan gitu. Nah, biasanya kalau anak kan kalau tadi istilahnya secara aritmatik ya, secara aritmatik seperti itu. Paling mudah lah menyelesaikannya begini, oh nilai mutlak ini gini gini gini. Nah, sekarang di kalkulator Casio Classwiz ini bisa membantu anak lebih kaya lagi memahami nilai mutlak ini gitu. Nah, jadi sekarang kita masih menggunakan yang ini tadi, masih menggunakan menu tabel. Kemudian masih kita gunakan nilai mutlak X. Nah, sekarang kita akan melihat solusi dari nilai mutlak X sama dengan 3 ini secara visual. Jadi di fx-nya sama, kita inputkannya nilai mutlak X, kemudian di gx-nya kita inputkan 3 gitu. Kita inputkan 3, kalau tadi kan tidak kita gunakan. Terus table range-nya boleh mau diganti berapapun, misalkan kita pakai dulu min 5 sampai 5, kemudian step-nya 1 ya. Oke, kemudian kita tekan sama dengan. Nah, ini kan nilai fungsinya sudah hadir seperti ini, kemudian nambah kolom yaitu kolom GX. Nah, kalau GX-nya ya, si GX-nya kan konstanta 3 tadi, pasti dia bernilai 3 terus. Nah, kemudian kita gunakan QR code. Kalau di sini berarti tekan shift kemudian option. Nah, kalau pakai emulator mudah ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang belum berpengalaman menggunakan punya kalkulator fisiknya untuk menghadirkan atau ini tinggal di-scan saja. Nah, biasanya bisa dibaca oleh scanner apa saja.
Tapi mungkin akan lebih maksimal menggunakan Casio Edu Plus ya. Jadi Casio Edu Plus ada di mana, Bu Del? Ada di App Store. Iya, ada di App Store, ada di Play Store ya. Oke. Ada di Casio Edu Plus. Kemudian kalau pakai emulator tinggal klik saja, ini akan membawa ke WES-nya Casio. Nah, di sini Bapak Ibu. Oke. Di sini WES Casio sudah menggambarkan grafik nilai mutlak X dan juga GX sama dengan 3 tadi, seperti itu. Nah, terus kita ajak anak mengamati. Bagaimana grafik fungsi nilai mutlak X-nya, bagaimana itu GX sama dengan 3, gitu kan. Terus tujuannya adalah melihat titik potongnya. Jadi kedua grafik ini memotongnya di 2 titik, yaitu di negatif 3, iya, di X sama dengan negatif 3 dan di X sama dengan 3, seperti itu. Nah, ini membantu memvisualisasikan, nah gitu, seperti itu. Itu diantaranya, dan ini pun bisa dieksplor lagi ya Bapak Ibu, bisa dieksplor di sininya, kemudian bisa dari kalkulatornya. Itu, nah baik. Jadi di Edu Plus ini udah dipersiapkan ya sebelum kita masuk masa pandemi. Jadi kalau Bapak Ibu yang udah pakai dari awal bisa tuh ngumpulin tugas siswa pakai kelas maya di sini. Ya kan Bu Tete? Iya, betul. Jadi bisa jawaban anak bisa kelihatan. Udah malas mereka gambar-gambar grafik di buku, sok mangga pakai Casio Edu Plus. Iya, betul. Iya. Jadi kalau ada Casio Edu Plus, jawaban anak bisa kita tampilkan dalam satu grup gitu kan, apa sih grup apa classroom ya namanya itu, lupa waktu itu. Jadi si guru itu bisa membuat classroom-nya sendiri, jadi anak satu kelas itu bisa mengirimkan jawabannya ke situ dan kita bisa tampilkan gitu. Kita tampilkan itu hasil pekerjaan anak itu di Casio Edu Plus, seperti itu. Baik. Oke, jadi bisa kita perlakukan sebagai classroom ya gitu. Baik. Nah, itu memvisualisasikan nilai mutlak ya. Nah, kemudian aktivitas 6 ini ceritanya menagih kembali dari aktivitas 2 yang tadi cerita tentang komunitas berlari. Nah, tadi kan di aktivitas 2 mengapa? Karena sudah punya pemahaman nih sekarang tentang persamaan nilai mutlak, kemudian tentang solusi dari persamaan nilai mutlak. Nah, kita hadirkan kembali, tanya kembali, mungkin di aktivitas 2 ini kan belum tahu persamaan nilai mutlak, bisa jadi mereka baru mencoba baru menghadirkan persamaan linearnya saja. Kemudian, kalau cara saya sih ya, nanti misalkan anak-anak itu punyanya X sama dengan 9-1 untuk yang tercepat. Kemudian saya arahkan kalau diubah bentuknya menjadi X-9 sama dengan negatif 1 bisa tidak. Oke, biasanya anak bilang sama Bu itu nilainya. Kemudian satu lagi untuk yang paling lambat itu X sama dengan 9 plus 1 dong mereka mendapatkannya. Oke. Kemudian kita ubah bentuknya X-9 sama dengan 1. Jadi kita punya 2 bentuk yang berbeda, yaitu X-9 sama dengan negatif 1 dan X-9 sama dengan 1. Nah, di sini diharapkan anak karena sudah tahu konsep persamaan nilai mutlak tadi, mereka akan membentuknya ke persamaan nilai mutlak. Jadi nilai mutlak X-9 sama dengan 1, seperti itu. Baik. Nah, yang terakhir aktivitas 7 itu menghadirkan soal latihan gitu yang kontekstual seperti itu gitu. Nah, ini nomor 1 ini mirip, nanti salah satunya akan kita jadikan giveaway ya. Ya. Kan giveaway-nya 2. Iya. Oke, baik.
Kita pilihkan yang mana ya? Mana ya? Yang mana ya? Kalau ini kan akan sama nomor 1, nomor 2 penerapan, mungkin nomor 3 kali ya? Nomor 3. Soal yang paling sering muncul di buku paket. Iya. Nomor 3. Kita pilih nomor berapa nih, Bu? Kita masih punya sekitar sekarang 19 menit ya. Ya. Jam 9 waktu Indonesia Barat tutup. Kita mau itunya cara itunya boleh nggak? Cara kalkulatornya, kalau tadi kan jawabannya. Atau ya, boleh Kak? Oke. Aku kamu pokoknya terserah. Baik. Yang mana? Yang mana? Kalau selesaiannya, kalau hasilnya pasti terjawab dengan cepat. Yang mana ya? Bentar, saya pilihkan. Saya sambil minum, maaf. Monggo. Nomor 3 tadi ya? Nomor 2 apa nomor 3 ya? Nah, jangan nomor 3. Tapi ini yang diminta bukan jawaban akhir ya, tapi cara menggunakan klasisnya. Iya, oke. Bentar, saya pikirkan. Ceng. Ini di Indonesia bagian timur udah pada nguap-nguap ini pesertanya. Juga dari tadi udah nguap-nguap loh. Aduh, kode keras itu. Kode keras. Ada nggak dari Indonesia bagian timurnya? Kalau yang bagian barat sama tengah belum lah. Masalahnya nih, ada tesis, Mak. Teteh. Ayo Teteh mau dijawab. Rumet. Bentar, saya pikirkan dulu yang mana ya. Ayo. Ini aja deh. Yang ya udah nggak apa-apa nomor 3, tapi langkah ininya. Langkah penyelesaian di kelas WIS-nya. Nomor 3 boleh. Jadi ditulis, diketiknya mulai dari menu apa gitu, isi apa gitu. Nanti kan teman-teman nomor 3 ini kan pasti tahu, itu persamaannya begini gitu kan ya. Nah, bagaimana cara menginputkannya di kelas WIS. Oke. Kita pilih yang paling cepat. Dan yang paling detail-detailnya lengkap. Wih. Ya, kan langkah. Oke. Ayo Bapak Ibu. Ini kalau yang udah punya klasis boleh lah. Iya. Boleh. Atau mengamati boleh. Atau mau minta tolong Budel praktekkan. Aduh, aku nggak mau klasisku. Menu apa? Ayo, tadi udah diajarin loh tuh Bapak Ibu. Apa saja langkahnya. Nomor 3 ini kan. Nomor 3 kalau ditanya selesaian pasti cepet. Banget jawabannya, Mak. Master loh, ini master loh. Kalau ini ada persamaannya pasti dari Bu Dina, maaf saya baru join Bu Delvira, Bu Teti. Padahal materinya menarik, bagi linknya ya Teh. Ayo mau dibagi nggak ini LAPD-nya sama yang tadi sebelum tentang KBTT? Iya, boleh siap. Teh? Siap, nanti dikirim link drive-nya ya. Yes, aku juga mau pakai. Tuh dengar Bu Dina, ntar dikirim link drive-nya sama pemateri kita yang aduh hai. Bu Dina ini yang sudah berkali-kali dapat giveaway loh. Oh iya ya, pantasan enggak agak familiar namanya. Ternyata udah langganan nih giveaway-nya. Malam ini udah berapa nih? Sudah ada jawaban? Aku ngecek. Kayaknya ngetiknya lama lah. Iya. Lama step by step-nya ini. Pasti teman-teman sudah langsung sih kalau persamaannya ya. Persamaan nilai mutlaknya. Nah, inputnya itu. Kan malam ini bintangnya kita tuh selain Bu Teti ya si klasis ini ya. Iya, Bu Delvira juga bintangnya. Aku bintang dari timur. Ya. Bintang dari timur dan dari barat. Cici. Iya, ya kan bintang untuk suaminya kan? Iya. Kita udah lama gak ngumpul ya Bu Teti. Ya ampun pandemi. Aduh, segala perencanaan tertunda. Februari 2020 terakhir. Kita reunian dulu.
Ayo Bapak Ibu, gimana nih cara nginput penyelesaian nomor 3 ke kelas WIS, menu apa yang kita pakai tadi yang sudah diajarin Bu Teti. Jadi sebenarnya kalau kelas WIS ini saya jujur ya kalau pakai di sekolah tuh atau di teman-teman guru sini pada underestimate belum pakai kalkulator, paling itu hasilnya doang, hitung-hitung doang. Sebenarnya bukan ke situnya, tapi lebih ke konsepnya ya, Bu Tet ya. Jadi kebalik. Kalau dulu kita ngajarnya, nih rumusnya, nih gitu caranya udah selesai. Ini soalnya kayak gini, pakai yang ini ya. Tapi kalau dengan klasis tuh kebalik arahnya. Dari soal atau masalah ke konsep. Benar nggak sih? Betul. Jadi kan memang ya itu fungsi eksplorasinya itu. Jadi bukan kayak fungsi eksplorasinya itu. Pokoknya paling menyenangkan ya itu hal baru buat saya pribadi, itu yang saya pahami baru semenjak itu ternyata bisa digunakan untuk eksplorasi gitu loh. Dan jadi kita nanti tidak perlu memberi ya eksplorasi menggunakan kalkulator ini mengarahkan anak menemukan konsep gitu. Sebenarnya karena pandemi ini jadi anak-anak belum bisa masuk ke sekolah. Kasihan sih kalkulator kita tuh nganggur setahun. Kalau anak-anaknya pakai kalau anak-anaknya pakai Windows sih memang boleh ya, mereka semua itu download emulatornya ya. Udah free sekarang ya? Free-nya masih diperpanjang deh. Cuman permasalahannya emulatornya itu masih baru untuk Windows saja. Nah, sementara anak-anak saya ya itu masih banyak yang akses belajarnya itu pakai handphone, pakai Android. Iya, sama sih itu. Iya, itu belum sudah. Jadi saya sih solusinya kalau ingin menggunakan eksplorasi kalkulator, saya gunakan ClassPad. Iya, benar. ClassPad, iya. Benar. Soalnya di ClassPad juga bisa pakai di Android ya, Bu ya? Betul, karena kalau ClassPad kan itu berbasis web, jadi mau dibuka dimanapun bisa, mau di Windows, mau di Mac, mau di iOS, mau di Android itu bisa. Saya tahun kemarin waktu masih mulai pandemi itu saya coba pakai ClassPad untuk materi apa ya? Sistem persamaan linear 2 variabel. Anak-anak saya masih kelas 10 pada bingung, ibu apa ini? Numpuk-numpuk. Gitu. Ternyata saya bilang, ya maaf, ibu juga baru belajar, belum terlalu mahir, udah kita perbaikin aja. Terus sama mereka penasaran, loh kok ada kalkulator di dalam? Iya. Grafiknya dibolak-balik kayak gitu bisa ya? Iya. Kelas 10 sebenarnya seru pakai ClassPad mah. Iya, seru itu karena dia kan paper ya, sticky note, kita bisa perlakukan sebagai worksheet gitu. Ini gimana, ada yang mau giveaway belum ada? Enggak, kayaknya kepanjangan ketiknya. Sip, gitu kan misalkan untuk menghadirkan nilai mutlaknya kan sip, kurung buka, terus di dalam kurungnya harus ada apa gitu kan, apa yang ini kan apa? Jangan kali ini kepanjangan ya. Saya jawab langkah-langkahnya, kalau jawaban akhir mah semua bisa jawab ya. Gimana atau bisa lebih spesifik lagi itu Bu, jawaban apa? Soalnya biar jawabannya cuma satu, menu apa yang digunakan gitu kan ya. Oke. LAPD-nya cuma sampai sini aja ya Bu ya? Ya untuk sampai latihan soal ya, untuk pertemuan yang ini sampai sini karena intinya. Oke, nanti jangan lupa di-share loh linknya Bu. Nanti ditagih sama Ibu Dina. Iya, siap. Bu Dina kolektor giveaway-nya webinar Casio. Jiji. Tapi Bu Dina diganti ya pertanyaannya? Iya, Bu Dina suka ikut menjawab walaupun sudah tidak bisa dapat giveaway. Ada pembatasan? Iya, biar. Jadi malam ini Bu Dina kena PPKM. Iya, betul. Jawabin ya Budin kena PPKM nggak bisa jawab, walaupun jawab Budin nggak dapat. Oke. Ayo Bu Tet ganti aja jawabannya, kayaknya kepanjangan, malah pada malas ketik Bapak Ibu nih mah.
Udah mau baiklah. katanya. Oke, jadi apa dong? Ya udah Ayo, dah. ayo, Butet. Ya Apa udah dong ini aja lah. soalnya? Ini aja lah yang nomor 2 jawaban akhir gak apa-apa. Ah, Nomor 2 deh. nomor 2 jawaban akhir. Pendapatan tahunan pesawat Batik Air. Saya kalau ngasih soal duit-duit kayak gini mana siapa kalau ini penerapan pasti udah ini. penerapan. Kalau yang nomor 3 itu nomor 1, nomor 3 itu sederhana tapi itu penalaran tingkatnya. Jadi beda ya, beda tingkatannya ya soal-soal ini ya. Iya, betul. Ya udah, ini pasti cepet lah Bapak Ibu. Ya, kan minta jawaban akhir doang ini nomor 2. Siapa cepet dia dapat. Yuk. Ada berapa nih? 31. Prediksikan pada tahun berapa pendapatan dari jumlah penumpang mencapai 790 juta USD. Wow. Kalau nggak ada itu ya sudah nggak apa-apa itu aja dianulir ya balik ke Casio itu giveaway-nya. Oh jangan rugi. Di antara kita aja berdua, Bu. Hobi Pak. Bu Sisma nggak dipanggil tuh biar dapat giveaway. Mana Teteh? Teteh, roommate aku. Mana? Udah hilang? Masih ada. Ada Pak Fauzan juga loh kita malam ini. Mas Fauzan. Ada teman saya dari Ambon. Dari Ambon nih. Sekarang di Ambon udah jam 22:50. Ya, Allah, subhanallah. Iya, Ibu Widya Safitri. Saya minta ikut ya, karena Bu Widya ngajar kelas 10. Kali aja berminat. Ada Pak Benjamin loh. Belajar klasik saya ngajarin di sekolah. Nganggur 40 pieces. Iya. Gak ada anak-anaknya ya. Iya, sedih aku tuh. Aduh. Sampai saya dipinjam anak-anak waktu itu. Waktu apa ya? AT gitu kalau nggak salah. Ya udah silahkan. Mau saya pinjamin tapi aduh kalau anak-anak SMK di sini mah amburadul. Bisa dicek di kolom chat deh. Ayo coba. Oh iya udah cek. Baru ada 1 saya lihat. Ada 2. Ada Anil Hakim. Yang duluan Liana Lurita. Anil Hakim. Nur Hayati 2016. Bu Nur Hayati salah ketik ini kayaknya 2061. Buset. Atau benar enggak 2011. Butet bisa dicek tuh jawabannya benar yang mana? Iya, saya udah lihat. Ada tuh yang paling tepat. Saya mungkin mengingatkan Bapak Ibu ini adalah nilai permasalahan nilai mutlak. Jadi jawabannya berapa gitu. Dereng. Mau saya pakai musik? Fungsi itu dari tahun 2000 ya. R merupakan pendapatan tahunan dalam jutaan dolar. Dan X merupakan jumlah tahun sejak 1 Januari 2000. Jadi diprediksikan pada tahun berapa pendapatan dari jumlah penumpang mencapai 790 juta USD. Saya sudah lihat, sudah mau kita tutup aja? Sudah ada yang benar? Ada, udah ada. Masih ada yang jawab, oke. Kita tinggal 6 menit lagi waktunya. Iya. Oke. Yang paling cepat deh, Bu. Yang paling cepat di antara yang benar. Jawabannya. Dedeng. Sudah ada 2 tadi yang betul. Sudah ada yang 2 yang betul. Oh my God, ini ribet banget. Udah, mau ditutup aja? Udah. Oke. Saya bisikin ya, Bu Del. Saya bisikin ya. Speakernya mana? Kok aku ke kamera sih? Oke. Bu Del silahkan cari yang jawabannya 2006 dan 2016 yang tercepat. 2006 dan 2016 yang tercepat. 2254 Sri Eko Haratnawati 2006 dan 2016. Ya. Yang paling cepat. Ibu Sri, ini langganan juga nggak? Enggak.
Nanti di itu sama ada bunyi tit gitu sama Mas Mufid kalau misalkan sudah pernah dapat giveaway. Oh gitu. Oh, aku baru tahu sekarang udah ada peningkatan ya, udah ada bunyi-bunyinya ya. Iya. Iya Oke. nih dapat giveaway dari Ibu Sri Eko, Ibu Sri Eko. Sri Eko Haratnawati ya. Selamat Ibu. Pada Bu Sri Eko Haratnawati. Kami sudah mengirimkan apa namanya yang bisa harus diisikan oleh Bu Sri Eko Haratnawati. Silakan bisa diisikan alamat lengkapnya untuk bisa dikirimkan giveaway-nya. Selamat kepada Bu Sri dan kepada Bu siapa lagi tadi hari ini dua ibu semua. Bu Zurni Mardian. Bapak Ibu jangan lupa tuh isi link evaluasi, terus presensi juga malam ini. Segera setelah dikirim besok pagi paling lambat sertifikatnya udah mendarat di email Bapak Ibu, benar nggak? Iya. Benar, saya masih ingat ya. Sampai besok deh. Langsung kok. Langsung ya? Oh is. Cucok. Ini emojinya kok pakai lentik banget ya bola mata. Setelah mendarat setelah mengisi link tuh. Wow, lebih cepat dari biasanya. Cucok 2021. Pakai batik ya? Batik ini. Aku kira pakai ini. Pakai Garuda. Kita kurang 3 menit lagi udah selesai waktu kita, Bu. Teti terima kasih atas ilmunya. Jangan lupa link materinya. Kita tunggu ya di G-Drive. Boleh nggak dibagi di chat sekarang? Saya close dulu ininya ya. Oke, silakan Bu. Sharingnya ya. Oke. Atau enggak di grup LCSC aja? Ya kan semua apakah udah? Nanti buat bagi ke saya aja, teman saya yang di Indonesia Timur saya bantu. Mungkin ini saya kata-kata terakhir, aduh. Closing dari saya adalah teman-teman bahwa satu aja bahwa yuk kita berubah intinya mah karena kita selalu keluar itu ya bahasa Sundanya karena kita mendidik anak yang berbeda-beda tentunya berbeda-beda setiap tahun dan seterusnya ya apalagi kalau kita lihat generasi sekarang seperti itu tentu kita sebagai pendidik terutama guru matematika itu sudah harus berubah jauhi atau kurangi hal-hal yang rutin. Mengembangkan pembelajaran KBTT itu tidak sulit, yang jelas itu simple, yang penting mindset kita yang utama adalah berubah dulu. Mindset kita bahwa pembelajaran KBTT itu bukan pembelajaran yang sulit. Tujuannya adalah supaya anak didik kita mampu menyelesaikan soal-soal sulit, bukan seperti itu. Ya, tapi ingin mengembangkan ya itu tadi kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kalau saya sih begini, seperti saya yang bilang tadi tidak perlu terlalu ketika di awal ingin mencoba gitu kan, tidak perlu terlalu ribet dengan pemilihan metode model dan terlalu tinggi-tinggi ya. Nggak perlu tinggi-tinggi dulu, tapi kita harus memulai dan tentu saja bertahap kita perbaiki lebih baik lagi. Sebelum memulai mau dulu dan mindsetnya yang paling penting bahwa ini sebenarnya adalah simple, ini adalah mudah dan ini adalah yang dibutuhkan anak-anak kita itu. Baik. Itu saja. Terima kasih atas kebersamaan teman-teman semuanya. Saya yakin teman-teman akan lebih bisa mengembangkan